materi teks negosiasi. Tujuan pembelajaran dalam teks negosiasi kali ini adalah yang pertama, menyimak informasi atau pesan yang disampaikan dalam teks negosiasi secara kritis dan reflektif. Yang kedua, menjelaskan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Yang ketiga, mengevaluasi isi teks negosiasi dan membandingkannya dengan teks lain secara akurat dan logis. Baik sahabat simak bahasa, kita sudah siap untuk belajar bagaimana caranya untuk produktif dalam bernegosiasi. Berikut kita kenali dulu ya definisinya. Berikut adalah definisi teks negosiasi, yaitu teks yang berisi tentang komunikasi tertulis antar satu pihak dengan pihak lainnya mengenai pengajuan hal-hal yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya adalah karakteristik dari teks negosiasi, bisa dilihat di layar masing-masing. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan tujuan. Kemudian, yang kedua menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang ketiga, teks negosiasi juga bisa menjadi sarana untuk menemukan penyelesaian masalah atau mencari jalan tengah dari sebuah negosiasi. Kemudian yang keempat, sebisa mungkin harus mengutamakan kepentingan bersama. Dan yang terakhir, dalam sebuah negosiasi, kegiatan tersebut merupakan proses yang dilaksanakan sebelum merealisasikan sebuah rencana. Dari definisi dan karakteristik semoga bisa dipahami, kita berlanjut lagi ke bentuk penyajian teks negosiasi. Dalam bentuk penyajian sebuah teks negosiasi itu terbagi menjadi dua, yaitu berupa cerpen juga berupa dialog. Kalau berupa cerpen, maka di dalamnya latarnya tidak banyak, juga tokohnya juga pasti tidak banyak. Nah, berikut definisinya. Kalau teks negosiasi yang berupa cerpen, maka di dalamnya memiliki orientasi di dalam sebuah paragraf pertama, kemudian dilanjutkan dengan dialog yang berupa kalimat langsung. Sedangkan kalau teks negosiasi yang berbentuk dialog biasanya tanpa memiliki paragraf, tetapi langsung berupa dialog tanpa diawali dengan paragraf pembuka atau pertama. Sahabat simak bahasa, berikut contoh teks negosiasi yang berupa cerpen yang berjudul izin meninggalkan kelas. Dilihat untuk paragraf pertama sudah saya berikan tanda atau pembeda dengan tinta biru. Kita baca sama-sama. Selesai upacara, Dani dan Mada berniat tidak mengikuti jam pertama pembelajaran di kelas karena akan mengikuti sosialisasi lomba voli pada pukul 9 di sekolah lain. Mereka berdua ragu untuk meninggalkan jam pelajaran pertama pada pukul 8 karena hari ini adalah hari pertama sekolah. Tapi jika tidak berangkat lebih awal, takut terjebak macet dan terlambat hadir sosialisasi. Paragraf pertama ini sudah sangat lengkap, termasuk bagian dari orientasi di mana ada pengenalan tokoh, tidak banyak, hanya ada 2. Kemudian sudah sangat lengkap latarnya, ada latar waktu, latar tempat, dan latar situasi. Nah, latar situasi di sini lebih menunjukkan kepada suasana hati, terbukti dengan ada kalimat takut terjebak macet dan terlambat hadir sosialisasi. Itu sudah termasuk latar suasana. Baik, kita lanjut di dialog yang merupakan kalimat langsung. Ditandai dengan tanda petik 2 dan beberapa tanda baca lainnya yang menunjukkan pengajuan, penawaran, dan diakhiri dengan kesepakatan. Kemudian, dialog yang menunjukkan pengajuan yang mana ya? Kalimat pengajuan itu ada di tengah teks cerpen negosiasi, diawali dengan dialog. Bagaimana kalau kita tanya saja dengan Rizka? Nah, dialog tersebut sudah sangat jelas bahwa Dani dan Mada sedang melakukan penawaran. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Berikutnya adalah contoh teks negosiasi yang berupa dialog tanpa ada paragraf. Sudah sangat bisa dibedakan tanpa ada paragraf, masih dengan judul yang sama, izin meninggalkan kelas. Di sini hanya ada dialog antara Dani dan Mada
yang dialognya juga tidak jauh berbeda dengan contoh dari teks negosiasi yang berupa cerpen. Perbedaannya apa sih yang paling terlihat? Yang paling jelas adalah contoh dialog negosiasi ini tidak memiliki paragraf awal dan paragraf akhir, tetapi harus wajib ditunjukkan sebuah dialog kesepakatan atau yang menunjukkan kesepakatan bersama. Seperti itu. Semoga bisa membedakan antara contoh negosiasi yang berupa cerpen dan contoh negosiasi yang berupa dialog. Sahabat simak bahasa mengenai contoh-contoh di dalam teks negosiasi yang berupa dialog biasanya sering sekali kita lakukan saat kita ingin membeli sesuatu secara online. Kemudian biasa kita temukan juga di dalam sebuah percakapan WhatsApp. Contoh, misalnya kita ingin meminjam sesuatu kepada orang tua kita atau kepada teman di sekolah, biasanya kita akan melakukan perjanjian dulu, melakukan penawaran dan kesepakatan di dalam chat WhatsApp. Kemudian bisa juga kita ingin membeli sesuatu secara online melalui media-media sosial yang lainnya. Ada chat Facebook, Instagram, TikTok, dan aplikasi percakapan yang lainnya. Seperti contoh yang ada di kanan dan yang ada di kiri kita. Baik, jika tadi kita sudah bisa menganalisis untuk bisa membedakan antara teks negosiasi yang berupa cerpen dan juga dialog, kali ini kita membahas mengenai struktur teks negosiasi. Yang pertama ada orientasi di mana di dalamnya biasanya berupa pembuka negosiasi yang berupa salam, sapaan, atau pertanyaan umum. Misalnya pertanyaan umum seperti apa? Tujuan kita ingin membeli sebuah barang, maka kita akan menanyakan dulu nih barangnya ada atau tidak. Contoh, oh iya, Rina, saya lagi butuh nasi padang. Apakah kamu menjual nasi padang dengan lauk rendang? Nah, itu berupa pembuka negosiasi. Kemudian, setelah orientasi ada pengajuan, di mana di dalamnya adalah berupa penyampaian tujuan negosiasi. Dengan isinya ada 3 hal, yaitu berupa penawaran dengan kata kunci bagaimana kalau, kemudian ada persetujuan, baik, saya setuju, dan biasanya dalam penawaran itu terjadilah sebuah negosiasi. Tadi ada penawaran, persetujuan, kemudian diakhiri dengan penutup atau ucapan terima kasih, dan biasanya ada kesepakatan juga, kesepakatan lanjutan dari sebuah persetujuan. Seperti itu. Baik sahabat simak bahasa, semoga masih terus bersemangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita membahas mengenai kaidah kebahasaan, di mana yang pertama ada tuturan pasangan. Mengucapkan dan menjawab salam, melakukan pengajuan, penawaran, persetujuan hingga penutup. Itu disebut dengan tuturan pasangan atau yang biasanya hal-hal yang disampaikan oleh 2 atau 3 pihak dalam keterlibatannya dalam sebuah negosiasi. Yang kedua ada pronomina, di mana saat kita membuat teks negosiasi biasanya kita akan lebih sering menggunakan kata ganti orang, menggunakan saya, kamu, aku, kami, mereka, dia, Anda. Juga ada kata ganti petunjuk menggunakan ini, itu, di sini, di sana, begini, dan begitu. Selanjutnya ada kalimat langsung. Ini sudah kita lihat contohnya di contoh teks negosiasi yang berupa cerpen dan juga dialog. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan penutur secara langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik 2. Contoh, kamu bisa mengendarai mobil? Tanya Pak Tony. Atau bisa juga, baiklah Pak, saya berminat. Nah, kaidah yang selanjutnya adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan tanpa bernada memerintah, tanpa bernada melarang, apalagi bernada pertanyaan. Ya, jadi kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi, berita, atau pernyataan. Contoh, tidak apa, lumayan tambah ilmu selain kelistrikan, dan diakhiri dengan tanda baca titik. Selanjutnya ada kalimat interrogatif dari kata interogasi, berarti kalimat yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu kepada lawan bicara. Contoh, Pak, apakah diizinkan? Ya, pokoknya kalau kalimat interrogatif berarti dia bernada bertanya dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Selanjutnya ada kalimat persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi atau membujuk dengan cara halus dan sopan. Contoh, tenang saja, mari saya ajari mengemudi.
tidak akan terjadi apa-apa. Berarti ada kalimat yang diutarakan untuk bisa mempengaruhi perasaan dari lawan bicara atau lawan dari negosiasi kita. Biasanya ada dalam praktik jual beli sebuah barang. Misalnya kita ingin menawar nih, harganya mau yang lebih murah, sedangkan kualitas barang yang ingin kita beli itu tidak bisa dihargai dengan harga murah. Maka adalah di situ tugas penjual untuk mempersuasi calon pembelinya untuk jangan terlalu menawar harga yang lebih rendah agar kualitas barangnya tetap terjaga dengan harga yang pantas. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Sahabat Simak Bahasa, selesai sudah mengenai definisi, kaidah, struktur dari teks negosiasi. Semoga contoh-contoh yang sudah kami berikan bisa menjadikan manfaat bagi teman-teman semuanya yang ada di rumah. Jangan lupa, sekali lagi, mengenai definisi teks negosiasi adalah teks yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan pendapat atau pengajuan ide agar mencapai sebuah kesepakatan. Ingat, dalam menyampaikan sebuah negosiasi tetap harus menggunakan kalimat yang baik dan harus menggunakan bahasa Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Salam simak bahasa kita dalam bahasa Indonesia.